masyarakat berontak. Dan gantilah Amir Syarifuddin dengan kabinet Hatta. Sakit hati rupanya Amir Syarifuddin ketemu sama Muso. Amir Syarifuddin kemudian membuat FDR, Front Demokratik Rakyat. Pasukan kepada Inspektur Upacara hormat senjata. Pakai senjata. upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai, dapat dibubarkan kerjaan. Kalian sekarang ada di Gunungan diperingati karena apa? Jangan sampai peringatan juga memberitahukan pada generasi kita khususnya untuk kalian semuanya ya. Jadi inilah PKI yang telah melakukan tahun 48 ada di Madiun ya. Dan ini memimpin Bapak Bupati ya, yaitu Republik Soviet Indonesia di Madiun oleh Muso, yaitu 18 September 1948 ya. Maka dari itu setelah ada perbuatan itu orang-orang PKI kayak mendapatkan angin segar. Mereka melakukan coup ya. Mereka melakukan coup atau merebut kekuasaan ya, yang di markas TNI juga sesuatu tempat ya. Di sana karena menurut mereka beliau-beliau ini adalah musuh mereka. Di sini tidak ada satu ya di rapat ini karena kita agak merapat ke sini ya. Nah, ini peristiwa 48 tentu saja kita tahu bahwasanya Belanda mengadakan agresi yang kedua ya. Jadi di saat ini cerita benar anak-anak ya, bukan ilustrasi, bukan fiksi ya. Ini memang sejarah ya. Ini, nah ini di pegal begini. Alhamdulillah ya, karena Allah meridhoi kita ya, sehingga para PKI ini akhirnya bisa dikalahkan oleh tentara kita ya. Ini posisinya demikian ini. Nah, tokohnya yaitu Muso ya, dibawa akhirnya juga meninggal anak-anak di Ponorogo. Nah, kenapa ada di Monumen Kresek anak-anak? Pada waktu PKI menguasai Madiun, jadi ini menurut catatan kalian sebagai generasi muda, bahasanya PKI ini melakukan coup di Madiun. Ini catatan ya, bukan PKI Madiun. Berarti seakan-akan Madiun PKI bukan gitu ya. Tapi Muso, Amir Syarifuddin itu bukan orang Madiun, tokohnya PKI. Mereka melakukan coup, ngambil tempat di Madiun gitu. Kita korban ya, jadi korban
diceritakan korbannya banyak sekali, 1920 orang, jadi banyak sekali. Rumah itu diilustrasikan memang dulu ada rumah untuk mengumpulkan orang-orang kita, bangsa kita, ya di situ oleh PKI nanti dibantai satu demi satu di tepi sungai itu. Berhasil melarikan diri, dialah yang menceritakan dan situasinya demikian. Nah ini anak-anak, ini yang ditangkap akhirnya diadili dan dihukum mati juga. Ya. Ini kalau misal ini larinya memang ke sini anak-anak sampai ke Ponorogo, sama-sama setuju Pancasila satu, ketuhanan dan seterusnya. Ya. Coba siap gerak, ayo semuanya yang keras, yang lantang. Ya karena kalian sebagai generasi muda, kalianlah yang diharapkan akan melestarikan nilai-nilai Pancasila ya. Ayo dihitung 1, 2, 3 Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2, 3 Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba yayanya Pancasila Jaya, NKRI harga mati ya. Pancasila. Kurang keras, yang semangat. Pancasila. Tangannya yang tinggi. Pancasila. 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 NKRI. 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 Terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua, generasi muda harapan bangsa. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa, dari pelajar maupun dari yang mau foto-foto juga silahkan. Yang artinya apa? Ini yang dari UNS ini kan jauh-jauh rumahnya ya, gitu. Ya, jadi silahkan kalau mau foto dan lain sebagainya. So dan Amir Syarifuddin itu bukan dari Madiun itu seperti apa Pak? Dia memang tokoh PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun. Itu Amir Syarifuddin Muso dan satunya itu bukan orang Madiun. Mereka tidak punya nenek moyang di Madiun. Hanya hasil rapat mereka memposisikan pusat aksi mereka di Madiun. Dan itu sudah sering kita sampaikan dalam bentuk edukasi ataupun lainnya agar pemahamannya sama, dan tiap tahun akan selalu kita ulang-ulang seperti itu. Kalau perkara narasi buku atau lainnya sudah dalam proses. Terkait dengan Uni Soviet Madiun itu bagaimana Pak? Jadi itu diawali dari perjanjian Renville yang mana pada saat itu kabinetnya kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin, terus kemudian perjanjian Renville, NKRI semakin sempit, masyarakat berontak. Dan gantilah Amir Syarifuddin dengan kabinet Hatta. Sakit hati rupanya Amir Syarifuddin ketemu sama Muso. Amir Syarifuddin kemudian membuat FDR, Front Demokratik Rakyat. Nah, Muso itu menjadi pegiat PKI sebelum namanya PKI, SDV. Mereka melakukan rundingan di situ dan sepakat bahwa Madiun dijadikan pusat aksi, wilayah sekitar Madiun dijadikan wilayah kacau. Tanggal 17 September 1948 itu di Magetan sampai Blora itu dibuat kacau semua. 18 September 48 di Madiun dideklarasikan Republik Soviet Madiun. Kemudian masyarakat melawan, dibantu Siliwangi, dibantu semuanya elemen TNI, Polri pada saat itu ikut semua bareng, karena mereka semuanya jadi korban. 12 hari 30 September Madiun sudah kembali ke pangkuan NKRI. Itu narasi yang memang sejarah yang di Madiun. Jadi tidak ada yang beri PKI di Madiun. Untuk upaya pemerintah penegakan. Jadi terkait Pancasila, kita tidak hanya melakukan pendidikan di anak-anak siswa pendidik saja, tapi sudah melebar ke elemen masyarakat, ke ormas, semuanya kita tanamkan tentang Pancasila itu. Kalau perjuangan menghilangkan stigma PKI gimana? Dari awal sudah kita jalankan lewat edukasi itu tadi, kita pahamkan sama-sama dan kita lakukan
di Madiun ini ada titik-titik tempat perlawanan terhadap Belanda. Itu di Saradan sudah kita bangun tugu TGP, Tentara Jenny Pelajar. Di Kandangan juga kita Sakip Sanali, yang polisi yang menjadi korban perang pada saat itu. Naik lagi rute Jenderal Sudirman. Di Dagangan ada namanya AP Gunawan, agen polisi Gunawan. Kita sudah secara fisik situs-situs itu sudah kita jalankan. Seiring dengan itu edukasi kita.